أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه وهداه وشريعته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله المولانا العظيم. Para hadirin semuanya, para jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang Allah senantiasa limpah curahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat sehat, nikmat umur hingga sampai detik ini, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat kesempatan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita ini, Allah senantiasa memberikannya dengan leluasa dan kita bisa menggunakan nikmat itu dengan baik. Amin. Para hadirin jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim rahimahumullah, mari kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada pagi hari ini saya ingin mencoba melanjutkan materi kita, yaitu penjelasan tentang al-amanah, ya, al-amanah yang kemudian dimaknai dengan sifat dapat dipercaya. Ini adalah merupakan salah satu di antara sifat-sifat terpuji. Jadi pada saat kita memiliki sifat ini, yaitu sifat amanah, maka berarti kita ini telah memiliki kebiasaan yang ada di dalam diri kita, telah memiliki sifat yang ada di dalam diri kita itu adalah dengan sifat di mana kita itu dapat dipercaya. Untuk seseorang itu dapat dipercaya itu adalah tidak terjadi semerta-merta. Tidak terjadi semerta-merta, tapi itu biasanya adalah terjadi melalui proses. Ya, proses ini juga tidak sebentar, tapi melalui proses yang panjang. Sifat amanah ini saya kira wajib dimiliki ya oleh kita semuanya. Kenapa? Karena apabila kita ini tidak memiliki sifat amanah, maka siapa lagi yang akan mempercayai terhadap kita? Kalau orang-orang sudah tidak percaya kepada kita, maka ini adalah sebuah kerugian atau sebuah kerusakan. Dan apabila masyarakat Indonesia misalnya, kita masyarakat misalnya di Griasa kita, sifat amanah ini tidak dimiliki, maka akan terjadi kacau balau di dalam lingkungan di masyarakat kita. Apabila misalnya bahwa sifat amanah ini juga tidak dimiliki oleh para misalnya pemimpin bangsa,
maka itu juga akan menimbulkan kekacauan di lingkungan negara yang dimana dipimpin oleh orang yang tidak amanah. Seperti itu. Ini adalah sebagai pembuka. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Arti amanah, ternyata amanah itu masuk di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada di sana, yaitu amanah, begitu. Di dalam buku itu diterjemahkan bahwa amanah itu dapat dipercaya, ya, atau menjalankan janji yang dititipkan. Itu yang saya baca. Begitu kalimat yang disebut di dalam KBBI, yaitu amanah artinya dapat dipercaya. Ya, kalau apa-apa dapat dipercaya, dikasih tugas apa-apa dapat dipercaya, itu amanah. Menjalankan janji yang dititipkan, apabila ada orang menitipkan janji kepada orang tersebut, maka dia akan menjalankannya. Jadi tidak dikhianati, ya, dijalankan dengan baik. Itu namanya amanah. Amanah merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia, jadi sudah sebutkan. Lalu di dalam bahasa Arab, saya buka kamus, ya, dalam bahasa Arab dan Indonesia, di sana disebutkan bahwa amanah itu berasal dari kata amanah yu'minu amanatan, yang artinya di dalam kamus tersebut adalah kepercayaan, lurus, jujur, setia. Jadi artinya bahwa orang yang amanah itu adalah orang yang memiliki kepercayaan atau bisa dipercaya, lurus perilakunya, jujur perilakunya, dan dia setia. Itu adalah amanah. Oke, kita lanjut. Amanah dalam keseharian bisa diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut. Karena amanah ini adalah terletak pada sifat manusia, berarti itu akan dapat muncul atau akan dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu misalnya seseorang yang mampu menjaga janji, itu amanah. Jadi kalau seseorang sudah berjanji kepada orang lain, besok kita ketemuan di sana, misalnya, maka jam berapa? Jam sekian, siang atau pagi atau malam misalnya. Maka pada saat itu akan berjumpa di situ, karena sudah berjanji seperti itu. Nah, apabila sudah berjanji, ternyata pada ingin bertemu misalnya pada waktu yang ditetapkan tidak ada, itu berarti khianat. Khianat itu mengingkari janji, berarti tidak amanah orang tersebut. Kemudian yang kedua, dalam proses kehidupan sehari-hari, amanah itu adalah orang yang melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Ya, kita sebagai pegawai di suatu perusahaan atau di suatu pemerintahan misalnya, maka kemudian kita diberikan job itu biasanya sudah dirinci itu. Makanya ada rincian tugas, ya Pak, ya. Ya, rincian tugas seperti apa rincian tugasnya? Maka itu kewajiban bagi pemimpin adalah membuat rincian tugas supaya jelas. Si fulan rincian tugasnya demikian ini itu dan sebagainya. Nah, ketika sudah dibuat rincian tugas, jelas tugasnya apa, bagiannya apa, maka dia melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Kalau dia melebar tugasnya itu di luar tugasnya, berarti dia juga berarti tidak amanah, karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya. Atau sebaliknya, dia tidak menjalankan tugasnya, ya berarti juga dia tidak amanah.
Kemudian mengelola keuangan dengan baik, tidak boros, tidak boros ya, istilahnya begitu. Nah, kalau misalnya seorang ibu-ibu rumah tangga telah diberikan uang oleh suaminya, nikmat duitnya 1 bulan, ya 5 juta misalnya, dan begitu. Maka seorang ibu harus bisa mengelola yang sebaik-baiknya uang yang diberikan kepadanya, digunakan untuk beli ini, beli itu, sehingga cukup sesuai dengan rencana dalam 1 bulan itu dan tidak boros. Nah, biasanya ini yang menjadi kasus di dalam pengelolaan keuangan, terutama para ibu-ibu itu misalnya, itu terkadang mereka boros, beli itu, beli ini yang tidak penting, tidak perlu, sehingga uangnya habis sebelum waktunya akhir bulan misalnya, tidak boros. Begitu juga ya, misalnya para petugas yang ada di perusahaan, di pemerintahan, yang mereka itu diserahkan tugas keuangan, itu juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan narasi keuangan yang sudah diatur di dalam ketentuan-ketentuan pemerintah atau perusahaan. Ya, terkadang ketika orang itu diserahi keuangan negara, itu terkadang muncul yaitu semacam bisikan syaitan, jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menggoda hati manusia, membisiki manusia, sehingga dia itu melakukan atau menggunakan keuangan yang dibebankan kepada dia, yaitu bukan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan pribadi. Nyatut, orang bilang nyatut. Nah, orang yang nyatut itu adalah orang yang tidak amanah. Nah, dia berkhianat terhadap tugasnya itu. Kemudian misalnya seseorang di dalam komunikasi yang dia bertugas untuk menyampaikan informasi, ya, para komunikator ya di dalam perusahaan, di dalam pemerintah, itu ada orang-orang yang melakukan komunikasi untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang diamanai oleh pemerintah, oleh perusahaan. Lalu dia tidak menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk job yang diberikan kepadanya, maka dia juga berarti tidak amanah. Ini adalah dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dan ini saya kira masih banyak sekali yang lain-lain yang mungkin tidak kita sebutkan di sini. Seseorang yang memiliki sifat amanah, ya, jadi ada manusia, seseorang yang sifatnya amanah, artinya amanah itu sudah berada di dalam dirinya, ya, kapan saja, di mana saja, dan kadang-kadang itu terjadi secara otomatis. Ketika orang dibisiki untuk melakukan begitu, dia mengatakan dalam hatinya, enggak, ya, tidak, seperti itu. Siapa seseorang yang memiliki sifat amanah itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya karena memiliki sifat sidik, sifat yang benar. Jadi orang yang memiliki sifat yang benar itu dia akan melakukan atau berbuat amanah, ya, di dalam konteks kehidupan di masyarakat. Mereka adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap setiap tugas yang diberikan kepadanya. Oke, jadi ada rasa tanggung jawabnya seperti itu. Secara umum amanah dapat diwujudkan dalam 3 hal. Ini secara umum. Yang pertama, amanah dalam konteks hubungan kepada Allah. Jadi hubungan
sifat amanah, ya, dapat dipercaya seperti itu. Yaitu manusia memperoleh perintah sekaligus larangan dari Allah. Kita semuanya itu saya kira sama, kita sebagai orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, ya, maka tentunya Allah akan memberikan perintah kepada kita dan juga melarang kepada kita. Lalu pada saat Allah memerintahkan kepada kita, melarang kepada kita, kita tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Maka inilah yang disebut amanah. Oleh karena itu dalam menjalankan agama itu juga harus amanah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita jalankan. Kalau yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita tinggalkan. Inilah amanah dalam menjalankan hubungan pribadi kita secara khusus kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, wa antum ta'lamun. Yang artinya Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya kita semuanya mengakui hal ini, ya. Kenapa beriman? Ya, kita kan dapat beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita jamaah di masjid, ya, seperti itu. Maka insya Allah kita adalah kategori orang-orang yang beriman. Lalu Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kamu sekalian berkhianat kepada Allah. Oke? Nah, bagaimana berkhianat kepada Allah? Yaitu tadi ketika Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sesuatu, kita tidak menjalankannya. Itu namanya berkhianat kepada Allah Ta'ala. Suruh sholat, ogah sholat. Suruh jamaah, ogah jamaah misalnya. Itu berkhianat, ya, dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala. La takhunullah, jangan kamu sekalian berkhianat kepada Allah. Wa Rasul, dan berkhianat kepada Rasul. Kita punya Nabi kita adalah sosok makhluk Allah sebagai hamba yang bisa dijadikan contoh oleh kita. Lalu kemudian kita tidak mau mencontoh bagaimana pergerakan Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Nah, itu adalah kita berkhianat kepada Nabi kita. Wa takhunu amanatikum, yang ketiga, dan kamu berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada kamu. Ya, tentunya kita banyak loh amanat yang Allah berikan kepada kita sekalian, atau mungkin amanat yang diberikan oleh sesama kita, oleh tetangga kita, oleh lingkungan kita, dan seterusnya. Dan kamu berkhianat kepada amanat yang diberikan kepada kamu, wa antum ta'lamun, dan kamu sekalian itu faham, tahu, mengerti. Jadi artinya apa? Artinya adalah pada saat kita berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan berkhianat kepada amanat yang diberikan kepada kita, itu biasanya manusia itu mengerti, tahu kalau kita ini adalah berkhianat. Cuma kadang-kadang karena banyak faktor, misalnya ada faktor gengsi, ada faktor nafsu, ada faktor keinginan, sehingga kita berkhianat. Nah, seperti itu. Nah, pada saat berkhianat, hati kecil kita tahu, oh, saya sebetulnya saya sedang berkhianat ini. Nah, maka orang-orang yang istilahnya itu mengerti dengan hati kecilnya, memahami hati kecilnya, dia kemudian menolak perbuatan untuk berkhianat. Itu menolak biasanya seperti itu. Biasanya kalau dalam kerja kan begitu, terutama di pemerintahan, ya,
Kata hati, wah lumayan juga kalau kita ambil ini, nggak ada yang tahu ini, kan bisa kita beli mobil, kan kita bisa beli motor, kan kita bisa beli tanah, kan kita beli rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga hati kecil di dalam lubuk hati kecil yang mengatakan jangan, dia tahu hati kecilnya itu kemudian digalakkan oleh keinginan kita, oleh nafsu kita. Padahal kata Allah, wa antum ta'lamun, sesungguhnya kamu itu ngerti, kamu itu tahu sesungguhnya itu. Kemudian Allah berfirman juga di dalam Al-Hasyr 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah, firman Allah, apa yang telah dikatakan oleh Rasul, yang disuruh oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambillah itu. Seperti itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarangkan oleh Rasul kepada kamu sekalian, fantahu, tinggalkan. Wattaqullah, diakhiri dengan kalimat kamu takutlah kepada Allah. Maksudnya adalah apabila kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, berarti kita tidak takut kepada Allah. Apabila kita misalnya meninggalkan apa yang diberitakan oleh Rasul, berarti kita tidak takut kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu memiliki siksa yang sangat dahsyat. Ya, siksaan Allah itu sangat dahsyat. Nah, inilah dalam konteks kita melakukan hubungan secara khusus kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dalam hubungan kepada Allah itu, misalnya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, atau kita melaksanakan zakat, itu ada unsur-unsur di dalamnya kekhianatan atau berkhianat kepada Allah Ta'ala. Nah, misalnya ketika ada ayat yang saya baca tadi di dalam surah Al-Qiyamah, misalnya Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Saya tidak bosan-bosan dia dikatakan bagaimana, silakan ya. Allah berfirman, jangan kamu gerakkan lisanmu, ya, lita'jala bihi, untuk ajalah. Ajalah itu buru-buru. Dalam sholat bacanya buru-buru, ya. Padahal Allah sudah mengatakan la tuharrik, jangan kamu gerakkan lisan lidah aja lebih untuk buru-buru, ya. Tapi kita masih di dalam sholat itu terkadang buru-buru. Misalnya ini punten, ya, baik itu dalam bacaan Fatihah misalnya. Kalau baca Fatihah yang jahat, cakep banget itu. Bismillahirrahmanirrahim, cakep. Alhamdulillahirabbil alamin, cakep. Ar-Rahmanir-Rahim, cakep. Sehingga akan ketemu berapa menit baca Fatihah itu. Tapi ketika sedang tidak jahat dibaca sir, ya Allah, cepat banget. Sehingga si makmumnya kebirit-birit bacanya. Padahal makmum sudah tahu nih, si fulan ini kalau baca pasti biasanya cepat. Dia masuk Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Belum selesai udah Allah, dah cepatnya kayak apa? Nah, kalau kita tidak berkhianat kepada Allah, apalagi kita sedang ibadah, maka ibadah kita hanya khusyuk. Ketika khusyuk bacanya nggak usah cepat-cepat, yang santai sambil kita terjemahkan dalam hati kita kalau bisa, sehingga mempunyai makna yang sangat
baik di dalam ibadah itu. Karena kita sedang menghadap kepada Allah, nggak menghadap Allah cepat-cepat. Padahal kita mestinya ketika menghadap kepada Allah, ya kepengennya lama dikit kan begitu. Nah itu adalah salah satu contoh kita berkhianat ketika sholat berkhianat. Jadi berkhianat itu bisa saja dalam beribadah, bisa dalam beribadah tapi berkhianat, yaitu ketika tidak mengikuti tuntunan Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kamu gerakkan lisanmu ya lita'jala untuk buru-buru kesusu dalam bahasa Jawanya, lita'jala untuk kesusu di dalam bahasa Al-Quran. Mari para sekalian kita koreksi bersama-sama, jangan sampai kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan setiap hari 5 waktu rusak ibadah kita. Kalau rusak ibadah kita, ya bagaimana namanya ibadah rusak? Bacanya nggak tertib, terburu-buru, ya seperti itu. Kenapa sih buru-buru? Wong kita sedang menghadap sang Khalik kok buru-buru? Nah seperti itu. Ini salah satu contoh dalam konteks kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks ibadah yang lain, zakat misalnya. Kita punya zakat, tahu bahwa yang harus kita zakatkan sekian ribu, sekian juta misalnya. Nah, kemudian kita berkhianat, jangan banyak-banyak, sekian saja. Kan orang pada nggak tahu, yang penting orang tahu yang berzakat bisa. Ini juga berkhianat. Allah itu tahu ketika kita berbuat seperti itu. Ada lagi misalnya berhaji. Berhaji itu kan artinya dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Ternyata yang untuk haji adalah rezeki yang tidak halal, yang tidak thayyib, asal dari korupsi, dibagi-bagi kepada teman-temannya. Itu juga berkhianat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah itu bisa dihubungkan dengan bagaimana kita hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amanah dalam hubungannya kepada sesama manusia. Kita hidup tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Di rumah sendiri tidak pernah berkomunikasi kepada orang lain, pasti tidak bisa. Kita pasti akan melakukan komunikasi hubungan dengan sesama manusia, itu pasti seperti itu. Tapi dalam konteks kita berhubungan dengan sesama manusia, ya, maka kita harus menjaga amanah itu, yaitu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh sesama kita. Ya, misalnya apa? Misalnya dalam konteks kita berorganisasi, ini kan sesama manusia. Ada dalam organisasi yang ditunjuk sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, bidang-bidang dalam organisasi seperti itu. Maka di dalam organisasi itu kita harus bisa dipercaya di dalam mengelola suatu organisasi seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu sekalian, menyuruh kita An-tu'addul amanah, yaitu untuk memenuhi atau untuk melaksanakan amanat yang diberikan, melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, ila
tadi ya tanggung jawab segala macam. Ketika kita berikan amanah misalnya untuk menjadi ketua, menjadi bendahara misalnya, dia melaksanakan seperti itu. Atau tanggung jawab menjadi perbot kalau di masjid ya, dia melaksanakan itu tugas-tugasnya. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu maka ketika pimpinan misalnya diputar semuanya, pimpinan PKM itu memberikan job secara jelas kepada misalnya kalau di sini perbotnya ada 2, ya jobnya apa ini? Nah, apakah terserah dia ataukah diberi job ditulis? Nah, job ini berikan, nah, sehingga nanti akan bisa kalau dalam konteks pekerjaan di kantor, di perusahaan itu akan dapat dinilai bagaimana dia menjalankan amanah atau tidak. Nah, ketika sudah diberikan amanah, sudah diberikan job oleh sesama kita, oleh pimpinan kepada kita, maka adul amanah, laksanakan job itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu sekalian itu menghukumi di antara manusia, maka berikan hukuman secara adil. Ya, cara adil itu ya imbang, tidak merugikan kepada orang yang dihukumi oleh kita. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik nasihat. Jadi Allah itu paling-paling nasihat kepada kita. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Ini perintah Allah. Allah menyuruh kita supaya kita menjalankan amanah. Ya, tentunya banyak sekali ya kalau dalam konteks pergaulan manusia yang sebagai dosen misalnya, sebagai pegawai misalnya, pejabat tinggi dan sebagainya, guru dan sebagainya, bagaimana menjalankan amanah ini seperti itu. Kalau di guru misalnya sudah dikasih itu rincian tugasnya, kelas ini materinya ini harusnya apa itu? Ya, seperti itu. Dosen kita dulu, saya menjadi dosen juga begitu. Itu ada petunjuk-petunjuknya, materi apa yang harus diberikan. Kita bikin buat programnya, lalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila kita tidak menjalankan, berarti kita berkhianat. Ya, berkhianat dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, ini contoh-contoh saja, sebetulnya ini nggak perlu, tapi boleh saya sampaikan. Wujud amanah terhadap sesama manusia, misalnya menepati janji, ya itu amanah. Menjalankan tugas, misalnya bertanggung jawab atas amanah yang diberikan apapun. Kemudian memelihara amanah, tidak mengabaikan atau meninggalkan amanahnya itu. Berarti menanggung risiko. Ya, kalau misalnya dia berkhianat dengan amanahnya, berarti ada risiko. Ya, kita jangan kemudian malah pasok paling benar. Kadang-kadang kan ada ketika dia misalnya tidak amanah, tidak menjalankan amanah, malah dia sok-sok paling benar misalnya. Ya, tapi harus mampu atau berani menerima risiko. Misalnya kalau di perusahaan atau di pegawai negeri misalnya diturunkan pangkatnya, ya sudah karena risiko misalnya. Dan dengan risiko itu untuk belajar kehidupan di masa yang sudah lewat. Berikutnya mudah-mudahan tidak dilakukan lagi. Kemudian dapat dipercaya dalam segala hal. Para hadirin rahimahullah, siapa orang yang memperoleh beban amanah terhadap sesama manusia? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau tadi kan wujud amanah itu bagaimana? Wujudnya adalah menepati janji, menjalankan tugas dan sebagainya. Lalu pertanyaan kita, siapa orang-orang yang memperoleh beban amanah terhadap sesama kita? Siapa saja itu? Ini lebih detail. Yaitu misalnya seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya.
kalimat di situ, angkat tukar wazawaj tukar bibiti, ya siapa Maimunah bimakrin bla. Nah, itu adalah komitmen sebetulnya. Ketika sudah komitmen, maka dia menjadi seorang suami terhadap istrinya dan menjadi kepala rumah tangga terhadap anak-anaknya apabila sudah punya anak, maka dia itu adalah sebagai orang yang memperoleh beban amanah. Maka dia harus menjalankan amanah itu, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah istri terhadap urusan rumah tangga dan anaknya. Biasanya kalau istri yang di rumah istri rumah tangga itu dia punya beban di rumah tangganya untuk mengelola rumah tangga, ya, mengelola keuangan, mengatur rumah, mendidik anak-anaknya di rumah. Nah, itu adalah amanah yang diberikan kepada istri. Kemudian orang tua terhadap anaknya, kedua-duanya suami istri, itu adalah amanah yang diberikan Allah. Maka dia harus bagaimana mendidik anak-anaknya dengan baik. Pemimpin masyarakat terhadap masyarakatnya, Pak RT. Ya, ini kan pemimpin masyarakat Pak RT. Maka dia adalah harus dapat menjalankan amanahnya. Apa sih tugasnya Pak RT? Pak RT lebih tahu tugasnya seperti itu. Nah, ketika Pak RT menjalankan tugas dengan baik, maka itu dia sedang melaksanakan amanah. Pemimpin wilayah atau daerah terhadap daerahnya, para bupati, para camat, para lurah, para gubernur, ya, itu adalah mereka, beban mereka untuk menjalankan perintah, tugas saat mereka mendapatkan tugas sebagai kepala desa, camat, bupati, gubernur dan sebagainya. Kemudian siapa lagi? Yaitu pemimpin organisasi tentang tegak dan berjalannya organisasi. Ya, misalnya ada organisasi besar di Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, ya, NU, ada Muhammadiyah, ya. Mereka kan sebuah organisasi. Ya, di sana ada pemimpin-pemimpinnya, ada pemimpin daerah, ya, pemimpin cabang, pemimpin ranting misalnya. Bagaimana dia bisa mempertahankan organisasinya, menghidupkan organisasinya, menumbuh kembangkan organisasinya. Pemimpin negara terhadap negara dan rakyatnya, ya, ini adalah orang-orang yang mendapatkan amanah. Negara di sana ada presiden yang memimpin negara itu, maka dia harus amanah terhadap dirinya, terhadap tugas-tugas sebagai seorang presiden. Tidak berkhianat, misalnya menggunakan uang rakyat, menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya, ya seperti itu. Seorang hamba dalam menjaga harta majikannya, karena ya ini adalah sebuah cerita, ya. Seorang hamba di zaman dulu, ada seorang namanya Ibnu Umar, dia sedang berjalan-jalan di pinggiran kota, ya, dengan kawannya seseorang. Ketika dia berjalan di pinggiran kota, dia melihat ada seorang penggembala. Nah, pada saat dia melihat seorang penggembala, dia sedang membawa makanan, si Ibnu Umar itu. Lalu ketika itu dia menawarkan kepada si penggembala, penggembala, makan yuk. Kata si Kata penggembala itu mengatakan, wah, saya sedang puasa loh. Lah, ini kan lagi panas-panas, kenapa kamu puasa? Ini ada makanan, kamu makan. Begitu kira-kira. Tapi si penggembala itu tetap gak mau. Saya tetap mau puasa, insya Allah saya puasa. Lalu Ibnu Umar mengatakan lagi kepada penggembala itu, baik penggembala, kamu saya ambil saja yang saya beli. Apa kambingnya? Ini penggembala kambing, ya, nanti saya masak, duitnya saya kasih, masakannya saya kasih kepada kamu. Kata si penggembala, wah, ini kan bukan kambing saya. Kata si penggembala, ini kambing majikan saya. Maka saya tidak mau dong.
majikannya. Lalu kemudian Ibnu Umar itu setelah pulang sampai di Madinah, dia pesan kepada majikannya bahwa akan membeli si hamba, maksudnya si hamba itu akan dimerdekakan dan akan dibeli semua kambingnya untuk diberikan kepada si hamba yang amanah tadi. Luar biasa. Nah, jadi terkadang kita akan mengatakan nggak ada yang tahu ini, tapi ini seorang hamba yang amanah ini, dia tetap menjaga amanahnya, tidak mau menjual kambingnya walaupun majikannya tidak tahu. Kata si Umar, ya nanti kalau misalnya majikan kamu tahu bahwa kambingnya kurang, kamu kan bisa ngomong ada serigala, ya, dimakan serigala, kamu kan bisa ngomong begitu. Tapi si seorang hamba itu tadi dia tidak mau melakukan itu karena dia menjaga amanah. Lalu yang berikutnya para bapak sekalian, jadi ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama. Yang ketiga, amanah dalam hubungannya terhadap diri sendiri kita. Jadi artinya seolah ini ada komunikasi antara diri kita terhadap diri kita. Sering mungkin pernah kita melakukan komunikasi antara kita dengan diri kita. Jadi kita bicara antara kita dengan diri kita, itu adalah komunikasi di dalam diri kita. Amanah terhadap diri sendiri adalah setiap pribadi itu adalah pemimpin. Kita ini adalah pemimpin. Ya, di dalam hadis nanti akan kita baca, kullukum ra', setiap kamu sekalian adalah pemimpin. Jadi kita ini walaupun bukan menjadi pemimpin, menjadi Pak RT, menjadi Pak RW, menjadi lurah, kita hakikatnya adalah pemimpin. Pemimpin terhadap siapa? Pemimpin terhadap diri kita masing-masing. Seperti itu. Maka bagaimana dia mampu melaksanakan amanah untuk memimpin diri kita? Mau jalan, bagaimana bisa jalan kita? Ada keseharian kita bagaimana? Kita pimpin diri kita. Misalnya liputannya, ketika ada suara azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu bicara diri kita ini terhadap diri kita. Misalnya saya terhadap saya, mulkan, itu ada azan. Kita ngomong terhadap diri kita. Kata mulkan dalam artinya kita ambilin aja, kita sholat di rumah aja. Ini komunikasi antara kita dengan kita. Tapi bagi seseorang yang merasa dirinya adalah diamanai oleh Allah Ta'ala terhadap diri kita, begitu, lalu kita mengatakan, mulkan kamu jadi, oh iya deh. Ini komunikasi antara kita. Dan insya Allah kita sudah melakukan hal ini. Apalagi pagi-pagi ini kita masih duduk di sini, sibuk di sini. Ini adalah sebetulnya hasil komunikasi yang terjadi antara kita dengan kita. Ketika PKM memberikan pengumuman di WA, besok ada pengajian dengan materi ini. Lalu kemudian kita bicara dalam diri kita terhadap diri kita. Gimana besok? Saya hadirnya? Oh, saya cuma hadir. Nah, ini adalah komunikasi antara diri kita sebagai pemimpin yang memimpin diri kita. Tapi terkadang memang bahwa ternyata kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri terkadang. Ya, akhirnya apa? Akhirnya perbuatan kita, pekerjaan kita itu menjadi perbuatan pekerjaan yang belepotan. Belepotan apa ya? Ya nggak benar lah gitu ya. Kenapa? Kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri. Lalu bagaimana rinciannya kita memimpin diri kita? Ada beberapa poin. Yaitu yang pertama, terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela ini misalnya suka bohong, tak
Nah, ini adalah terjaga dari sifat-sifat yang tercela itu. Nah, ketika kita mau menjaga diri kita dari sifat yang tercela, itulah sebenarnya kita sedang mampu memimpin diri kita itu sebetulnya. Lalu kemudian berikutnya diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang tercela, kemudian kita mengisi di dalam diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa misalnya? Sabar, pemberani, tidak mengecut, sidik, amanah yang sedang kita bahas ini misalnya. Kemudian berikutnya apa? Yaitu kita terjaga kesehatan kita dengan baik. Bapak Ibu, Bapak sekalian, dulu ketika kita baru lahir, kita kasih apa? Baru brol, darah kita bagus, jantung kita bagus, ginjal kita bagus. Begitu kita mulai besar, baru umur 40 tahun misalnya, dan ini banyak cerita yang seperti itu. Baru 40 tahun itu sudah mulai banyak ginjalnya sudah mulai rusak, darahnya sudah tidak lancar, ya, jantungnya terganggu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Maka kita sebagai orang tua yang lebih tahu tentunya terhadap anak-anak kita sudah mencoba dari sekarang untuk memberitahu kepada anak-anak kita agar anak kita mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, terutama di dalam persoalan kesehatan. Begitu. Supaya apa? Sehat. Jadi kesehatan itu amanah, jangan kita rusak. Ya, baru umur masih muda udah penyakitnya banyak. Jadi penyakit banyak itu kalau menurut saya ini masih takdir yang bisa diusahakan. Ya, masih bisa diusahakan. Kenapa? Ya kita kan bisa berusaha supaya sehat. Makanya jangan terlalu kenyang misalnya, jangan makan makanan yang banyak misalnya pengawet. Saya dulu punten cerita dikit Pak. Saya dulu juga termasuk yang orang yang tidak sadar, terus terang saja. Saat saya masih bisnis berusaha seperti Pak Haji sendiri, itu kan namanya di perdagangan itu namanya teh botol mah gampang baik. Kalau kulkas kita pakai udah dingin diminum seger banget. Wah seger yang bukan main. Ada teh poci lah segala macam sebenarnya, tapi padahal itu mengandung pengawet. Maka saya pernah pada kisaran umur 40 tahun itu, punten saya dulu kalau sujud pernah nggak bisa. Kalau sujud kakinya harus lurus begini, nggak bisa nengkuk begitu. Nah, saat itu saya sudah nggak sadar bahwa saya punya penyakit itu, tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk pada kita. Nah, ini bisa diamalkan juga. Yaitu saya diberikan petunjuk oleh Allah untuk meminum sirup mengkudu. Saya pas pulang ke Purwokerto itu ada warung, ada toko menjual sirup mengkudu. Saya beli 2 botol, saya minum. Subhanallah, Allah menyembuhkan kepada saya. Sujudnya enak, jalannya enak, seperti itu. Lalu kemudian saya bagaimana? Ya kalau ada teh botol sudah tidak berani makan, walaupun enak, seger, nah, seperti itu. Dan lain-lain sebagainya, banyak sekali makanan-makanan yang mengandung pengawet. Makanya dari sekarang saya sudah mengingatkan pada cucu saya, cucuku kamu jangan minum ini, jangan makan ini. Sudah saya ingatkan itu. Untuk apa? Untuk supaya dia bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Jadi, mari para ibu sekalian kita menjaga kesehatan kita, karena kesehatan ini sebenarnya amanah. Dan bagaimana kita mampu memimpin diri kita agar kita tetap menjadi orang yang sehat. Oke, kemudian mendisiplinkan diri, mengatur diri dalam segala hal. Disiplin Pak, azan, disiplin kata ngaji, misalnya bekerja disiplin sesuai waktu, job dilaksanakan disiplin sesuai dengan jobnya, ya itu adalah disiplin. Kemudian tidak
merubah bentuk dirinya. Nah, ini yang sering terjadi anak muda. Bentuk dirinya apa? Ibu-ibu kembali cantik, wah, operasi plastik misalnya. Padahal itu sudah yang paling cantik baru ini. Menurut Allah udah benar, udah bagus banget. Dirubah. Kita kasih tangan udah bagus banget, anak muda biasanya tangannya pada kita kan udah cantik banget. Coba, bagaimana gak cantik? Bapak-bapak, ibu-ibu pada saat sedang bermesraan dengan suami istri, megang tangannya kan enak. Itu pemberian Allah. Tapi terkadang punten anak-anak muda kepengen gaya-gayaan digambar itu tangannya. Ada yang begitu, digambar seolah-olah Tuhan gak bagus tuh kasih kulit sama kita, digambari gambar cewek, gambar tulisan dan sebagainya. Nah, ini adalah tidak amanah terhadap badan yang dimiliki, yang sudah diberikan dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita sedang merubah-rubah bentuk tubuh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Terima, ini adalah pemberian yang terbaik. Menjaga hubungan baik dengan sesama, ya saya kira itu juga termasuk. Para sekalian rahimahullah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ini materi kita yang sudah kita tahu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada malaikat, ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, ketahuilah wahai malaikat seolah begitu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini akan menciptakan di bumi khalifah, yaitu manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Lalu malaikat tahu juga, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau itu akan menciptakan manusia di bumi yang akan merusak bumi? Ini malaikat tahu itu. Banyak sedikit dima, dan yang akan menumpahkan darah, berantem tumpah darah sehingga membunuh. Tapi malaikat tetap dia orang zat Allah atau makhluk Allah yang tawadhu. Dia mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Saya ini bertasbih kepada Engkau ya Allah dan mensucikan kamu, ya. Bihamdika, dengan memuji kepada kamu, dan kami mensucikan kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, saya ini lebih tahu wahai malaikat apa yang kamu tidak tahu. Makanya ketika Allah baru menurunkan Nabi Adam, Allah utus Nabi Adam sebagai nabi. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat Allah kepada Nabi Adam. Itu maksudnya adalah supaya Adam itu bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin kepada umatnya. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah itu memang sebagai khalifah, terutama sekali khalifah terhadap dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Kalau dalam keluarga memimpin keluarganya, kalau seorang gubernur memimpin daerahnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, para sekalian rahimahullah, amanah ini atau amanah terhadap diri kita, mengatur diri kita ini, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Simulkan bagaimana kamu dulu menjaga kesehatan. Kalau kita makan sebarang makan, akhirnya sehatnya tidak terjaga. Itu nanti akan ditanya. Bagaimana kamu sholatnya, bagaimana kamu terhadap istrinya, terhadap anaknya, bagaimana kamu dan sebagainya. Itu akan ditanyakan. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala.
Punten, ini ada hadis, ada bacaan sedikit. Saya akan coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismailu haddatsani Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ul wa an ra'iyatihi wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi wal mar'atu ra'in 'ala ahli baiti zawjiha wa baladihi wa hiya mas'ulah anhum wa 'abdu rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ghairuhu. Bercerita kepada kami Ismail, bercerita kepada saya Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in, ketahuilah bahwa semua kamu itu adalah pemimpin, kita semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu sekalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kamu memimpin itu. Fal imam alladhi 'ala nas ra'in wa huwa mas'ul, dan seorang imam, seorang pemimpin masyarakat, alladhi 'ala nas, di mana dia memimpin kepada masyarakat, ra'in wa huwa mas'ul, maka dia akan ditanya an ra'iyatihi, bagaimana dia memimpin masyarakat. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seseorang itu adalah pemimpin kepada ahli baitnya, kepada rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanyakan tentang bagaimana dia mengatur memimpin rumah tangganya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha, dia adalah pemimpin terhadap keluarganya atau kepada ahli rumahnya atau ahli rumah daripada suaminya, wa waladihi, dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawaban anhum, terhadap anaknya dan ahlinya itu. Ra'in. Oke, kemudian wa'atul rajuli, dan seorang hamba, ya, seorang hamba dari seseorang majikan, dia adalah pemimpin atas harta majikannya. Wa huwa mas'ul, dan dia akan ditanya atas harta majikannya itu. Ala ketahuilah kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ghairuhu, dan lain-lain sebagainya. Para sekalian rahmatullah, itulah kita. Jadi oleh karena itu, maka ketika kita memiliki diri kita ini, ya tentunya adalah bagaimana kita bisa amanah terhadap diri kita sendiri. Jam berapa itu? Wah, sudah lebih ya. Baik, para bapak sekalian rahimahullah, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya ini terlupa, ya, kepanjangan. Nanti mungkin kita akan teruskan pada kesempatan yang akan datang, sedikit tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sambil ulang-ulang sedikit barangkali, ya, supaya kita mengingat pelajaran ini atau materi ini. Bukan ini saya bukan gurui, tapi sekedar membaca. Ini saya pilih slide, saya baca. Ya, sebetulnya ketika saya menyampaikan sesuatu itu tidak lain juga sedang menasihati saya sendiri sebetulnya. Ya, seperti ini. Demikian barangkali pada bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita bersama-sama. Mungkin sebelum ditutup barangkali mungkin ada yang mau mengatakan. Saya
mungkin ingin diskusi. Ya, kalau sudah oh ya, monggo silakan. Terima kasih banyak atas perhatian luas banyak yang saya mungkin sedikit dari sharing lagi Ya, aman berat sekali sehingga seperti bacaan yang terakhir tadi saya tadi sini ya, yang ketiga dua ida pembina kolam ya itu nanti kelas tanya saya. yang terakhir Ya, oke. masuk orang munafik ya jika terjadi jika ini barangkali ini termasuk barangkali yang berat politik ya pemimpin politik lah pemimpin politik barangkali yang ya politik yang berat barangkali ketika terjadi atau kampanye barangkali mereka terjadi banyak mungkin itu pun ada timnya artinya tidak berjadi sendiri dan ada timnya barangkali harus ini 10 janji lah ya timnya sehingga barangkali ketika mereka tidak melaksanakan janji itu pimpin barangkali ada timnya apapun timnya yang berwenang gitu karena mereka mendorong untuk berjanji seperti ini gitu. Sehingga tim itu benar barangkali tidak melaksanakan amanahnya barangkali artinya ada kaitannya dengan timnya gitu. Barangkali itu contohnya apakah termasuk timnya juga atau kalau kita memilih kita hanya pilih aja barangkali karena kalau tidak memilih kita salah barangkali itu termasuk mungkin di politiknya sehingga partai itu ketika kampanye itu tidak seolah mau melaksanakan itu gitu. Kalau bahasa kita kadang-kadang insya Allah atau mudah-mudahan gitu kan insya Allah kemana seperti ini insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan itu tidak ada bahasa itu barangkali tidak ada masa insya Allah tidak ada kalau kita diterapkan juga mau jadi gitu kan bahasa kita kadang-kadang insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan itu kan itu ada barangkali yang kedua barangkali kita sering supaya kita tidak barangkali supaya kita terhindar dari dosa barangkali ketika kita diundang gitu kan diundang kita kadang-kadang kan insya Allah gitu kan banyak kan seperti itu sih ya, insya Allah gitu kan tapi ternyata gitu apa namanya meleset gitu lah tapi kadang-kadang di anu itu juga pernah dibahas itu Pak Haji ya kadang-kadang juga ketika insya Allah padahal di hati kita udah ada niat tidak bisa gitu ada barangkali gitu. Tapi kalau saya barangkali ketika insya Allah itu kita agak ragu-ragu gitu antara bisa dan tidak gitu insya Allah gitulah karena kita belum ada jadwal untuk hari itu gitu kecuali kita ada jadwal kemana gitu kan saya tidak bisa nih atau mungkin lebih baik kita dengan bahasa insya Allah barangkali mudah-mudahan gitu bisa hadir gitu kan bisa seperti itu gitu supaya kita tidak kena itu kena janji itu tidak bisa tidak melaksanakan janji itu gitu barangkali mudah-mudahan gitu kan kadang-kadang di kita ini kan waktu dibahas di sana ada yang insya Allah katanya insya Allah dipermainkan gitu katanya insya Allah itu ketika kita tidak datang gitu supaya yang mudah tenang iya kadang-kadang itu ada seperti itu ada itu ya, itu aja Pak kami Pak terima kasih ketika kita tidak datang gitu supaya yang mudah tenang iya kadang-kadang itu ada seperti itu ada ya, itu aja Pak kami terima kasih berat juga pertanyaannya yang pertama itu politik saya coba menyikapi ya berkaitan dengan persoalan-persoalan politik ya memang ada istilah
istilah yang disebut dengan janji politik. Janji politik. Janji politik itu saya tidak tahu persis ya, apakah ketika ada tim kampanye, ya tim kampanye itu sebelum kampanye, apakah mereka sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu atau sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa apabila sudah terjadi kesepakatan antara tim kampanye dengan orang yang akan dikampanyekan, nah seperti itu, yaitu dengan program-program tertentu, ya banyaklah program-program tertentu yang mungkin sudah dikoordinasikan sebelumnya, diwacanakan sebelumnya, diprogramkan sebelumnya, dan disepakati bersama-sama oleh calon dan timnya, nah, seperti itu. Nah, sudah barang tentu bahwa tim itu tugasnya adalah menyampaikan, itu namanya komunikasi, menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat tentang komitmen yang sudah dibuat secara bersama-sama antara tim kampanye dengan calon yang akan dicalonkan, seperti itu. Nah, disinilah amanahnya sebetulnya. Ketika sudah terjadi komitmen ya, antara tim sukses ya, tim sukses dengan calon yang akan disukseskan, maka dia harus menyampaikan sesuai dengan komitmennya itu. Nah, komitmen bersamanya itu, janji-janji dan sebagainya kan sudah jadi komitmen itu. Nah, sudah disepakati. Nanti kita akan kampanye begini, dan sudah disepakati oleh tim dan oleh calonnya itu, seperti itu. Nah, kalau tim itu menyampaikan di luar daripada yang sudah menjadi komitmen, kan begitu, maka itu berarti tidak amanah, mengada-ada namanya. Nah, ketika mengada-ada karena kepengen si calonnya itu menjadi presiden misalnya, lalu mengada-ada, nambahin. Nah, ketika nambahin itu namanya tidak amanah. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia menyampaikan sesuai dengan komitmen yang dibuat bersama oleh tim dan calonnya itu, nah, berarti dia menyampaikan amanahnya. Bagaimana berikutnya ketika misalnya katakanlah yang saya kampanyekan jadi, siapa yang bertanggung jawab? Nah, yang bertanggung jawab adalah yang dicalonkan itu, karena sudah ada komitmen sebelumnya. Ya, sebelumnya sudah ada komitmen, maka yang bertanggung jawab pada calon yang jadi itu tadi. Tugasnya tim apa? Tugasnya tim adalah mengingatkan kepada si calonnya itu lah sudah jadi. Bapak dulu kan pernah komitmen begini, kok nggak begitu? Nah, diingatkan oleh tim itu. Kenapa? Karena tim merasa sudah menyampaikan sesuai dengan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama, sampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Kok beda dengan yang kita sampaikan? Berarti jangan-jangan orang yang diajak komitmen itu juga dirinya bakal komitmen. Ya Pak ya. Bisa jadi kan? Padahal sudah terjadi komitmen itu antara si tim dengan si calon. Yang tidak komitmen malah si calonnya ketika jadi malah jadi bohong, bisa. Ingkar janji, menipu. Nah, nggak amanah itu dia. Seperti itu Pak. Nah, jadi kira-kira kalau dalam politik ini saya juga tidak berpikir cuma kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Oh iya, saya memang kalau berjanji kepada teman-teman di organisasi, kemarin saya ada pertemuan di organisasi, saya bilang mudah-mudahan saya bisa. Saya begini, ya insya Allah, ya saya insya Allah, mudah-mudahan saya bisa. Karena pada waktu itu saya pernah janji juga akan datang, ternyata pada waktunya saya tidak bisa datang. Karena
tidak bisa datang, saya WA. Punten, Om, saya tidak bisa datang karena begini-begini. Mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan saya bilang pertemuan yang akan datang saya bisa ketemu, saya bisa datang. Jadi memang, ya tapi kalau tidak bisa datang sudah mengatakan insya Allah, sebaiknya kita sampaikan kepada yang kita janji itu tadi untuk mengatakan maaf dan sebagainya supaya kita ini tidak menjadi orang yang tidak amanah tadi, yang berbohong seperti itu. Iya. Oke. Ya, jadi amanah itu, orang yang amanah itu orang yang terhindar dari sifat munafik itu. Nanti kita akan bahas sampai bagaimana bahayanya dan sebagainya, nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi betul, jadi begini, dua aja berangkat insya Allah mudah-mudahan jadi digabung. Iya, insya Allah mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan. Ya supaya kita aman ya. Soalnya kalau sudah insya Allah, insya Allah itu sebetulnya apabila Allah menghendaki, sebetulnya itu. Jadi insya Allah itu maknanya insya Allah, jika Allah menghendaki, sebetulnya begitu. Bukan insya Allah itu artinya kita akan hadir, tidak juga. Artinya bahwa kita itu, diri kita ini adalah miliknya Allah, kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah. Begitu maknanya, seperti itu ya. Oke. Ya. Cukup ya, saya kira waktunya sudah siap. Baik para bapak sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan dalam kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau yang menyinggung ya para bapak sekalian. Yang kecuali kita adalah wa ta'ala ma'al birri wa taqwa. Kata Ustaz. Apa itu? Kata Ustaz. Oh iya, agak silakan. Ini memang suka kita dengar dua-duanya. Oh iya. Kalau dulu memang di bahasa pesantren saya sering dengar kata asatir. Tapi di dunia ilmiah kontemporer, acara-acara internasional juga dengar kata asatir. Oh iya, baik. Itu menarik dari bagi saya, dari saya mengkaji terus rupanya ada dua-duanya. Iya. Sebenarnya dua. Ya. Ini berasal dari Persia, kata Ustaz itu sendiri yang memang kalau di sananya sih bukan Ustaz kayak di kita baru bisa baca jadi imam atau apa disebut Ustaz, juga tidak iya dan mengenal bahasa Arab sedikit disebut Ustaz. Kalau di sananya sih emang udah tingkatannya profesor, doktor, orang ahli ilmu lah. Ya. Nah, kalau dilihat dari kamus seperti Al-Maulid dari Limadon atau Lisanul Arab yang 15 sampai 20 jilid itu jama dari Al-Ustaz adalah Al-Asatidah. Itu yang bakutnya. Oh gitu. Adapun yang asati itu amiyah. Yang umum amat amiyah. Namun di Maroko sendiri dalam kitab itu dijelaskan bahwa ada dua versi, ada yang suka menggunakan ustazah, ada yang menggunakan asatir. Asatir juga ada dua versi, ada yang menggunakan asatir, ada yang menggunakan asatir saja pakai penggal jumum. Di mana perbedaan antara ustazah itu jamak tapi tidak banyak banget. Tapi kalau asatir itu jamak lebih banyak lagi antara yang banyak gitu dengan asatir. Iya. Begitu yang saya karena menarik juga. Siap. Ya. Barangkali itu sementara. Iya, terima kasih sama luar biasa. Iya, terima kasih. Ya memang kita ini kan belajar bahasa Arab dulu dari para ustaz yang memberikan pelajaran kepada kita di bangku sekolah. Sebetulnya ini bangku sekolahnya. Ketika kita bicara antara mufrad jamaah, ya kan begitu. Jadi kita tidak bicara di sini tentang adat kebiasaan, tapi ini menukik kepada landasan bahasa yang asli. Ya, misalnya Ustaz ngomong
Kan berarti kan saya nggak mengatakan ustazah ngomong. Kalau saya katakan ustazah ngomong kesinggung dia. Loh saya laki-laki dikatakan ustazah, kan begitu kok kesinggung dia. Tapi ustazah ngomong, ustazah arti. Oh iya, maaf. Ya. Kalau jamaah dari ustazah adalah ustazah. Oh ustazah, oh iya. Oh bukan ustazah. Oh ya, berarti saya keliru ya. Oke. Ya. Oke. Berarti kalau begitu ustaz itu jamaknya asatidzah. Ya, yang baku asatidzah yang kontemporer. Yang kontemporer ya. Ya. Karena saya tahunya dari pelajaran dulu ketika di bangku. Iya sama saya juga. Yang di bangku itu begitu. Iya. Ya ustaz yang menjadi asatidz. Iya. Ya, begitu. Nah, kemudian apa asatidzah atau ustadzah? Itu juga pertanyaan lagi. Asatidzah atau ustadzah itu juga masih harus dibaca lagi itu nanti di kamusnya supaya kita lebih. Nah, kalau saya sih memang berdasarkan keilmuan yang saya miliki dari zaman dulu, zaman saya masih anak muda, masih anak-anak istilahnya, itu ya itu ustadz yang asatidz. Kan begitu. Jadi bukan asatidzah. Ya, kalau asatidzah nanti saya coba baca lagi di kamus supaya nanti tidak terjadi apa. Nanti saya sampaikan lagi. Sama taksir ya. Ya sama taksir. Ya sama taksir. Seperti itu. Kalau asatidz sebuah muntaha jumu'nya. Bagaimana? Sebuah muntaha jumu'nya. Muntaha jumu'ah. Ya muntaha. Jamak muntaha jumu'ah. Ya. Jadi dua-duanya benar, tidak Oh coba. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita coba lihat lagi di dalam ya rumus seperti itu supaya kita tidak. Saya punya mujid ada di rumah, nanti kita coba cek lagi seperti itu. Karena kalau di mujid itu rasanya biasanya lebih banyak tuh. Biasanya dengan rumus yang Arab Indonesia itu kan agak sedikit gitu. Baik, terima kasih teman-teman ya. Ada lagi sebelum ditutup? Terima kasih. Mari kita tutup pengajian kita pada hari ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu